Unique. Shalom Soul Catcher, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada saat ini, aku percaya kita semua sedang berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik-baik saja, sebab Allah kita yang memeliharakan kehidupan kita. Perkenalkan aku Naomi dari GOB Kampus Surabaya. Hari ini kita akan beribadah kembali secara online bersama dengan anak-anak muda lainnya. Kita berdoa semoga Tuhan yang memulihkan negara kita, Tuhan yang memulihkan keadaan kita, dan kita percaya bahwa bagi Allah kita tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan dengan penuh semangat. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat semua anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak.
Saat ini Tuhan kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami di hadirat-Mu Bapa. Karena satu kerinduan kami mau memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah secara online, amin. Namun kami percaya Tuhan, seperti yang kami telah naikkan di pujian kami Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyembah Tuhan. Kami akan naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Bila ku buka mata dan lihat wajah, terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat pujian ini bersama dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung dan semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Rindu mengenalmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
menjadi penyembahmu. Kerinduan Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mengenal Kau lebih lagi, lebih dalam lagi dari yang kami tahu sebelumnya. Biarlah firman Tuhan boleh mengerjakan hati kami, memenuhi hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, orang-orang boleh melihat bahwa ada Yesus Kristus yang hidup dan mengerjakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk tempat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Betapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji-Mu, kami diberi kesempatan untuk beribadah. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberikan kami telinga yang mendengar, hati yang menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan. Dan kami percaya Engkau menyediakan kepada kami kemampuan untuk kami menjalani kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawakan ini, saya akan beri judul Upaya Manusia versus Kuasa Tuhan. Di dalam pembacaan kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di sini saya akan ceritakan secara singkat. Teman-teman boleh menyimaknya. Di ayatnya ke-19, di sana dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mereka berlarian karena mereka dikejar oleh orang Yahudi. Mereka masuk ke dalam suatu tempat dan mereka mengunci tempat itu. Mereka ketakutan. Dan tiba-tiba saja Yesus tiba di tengah-tengah mereka dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kalian semua. Setelah itu Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang, lambungnya yang berlubang, dan setelah itu murid-murid Tuhan Yesus merasa sukacita dan lain sebagainya. Setelah itu Yesus mengembusi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Yesus mengembusi Roh Kudus kepada mereka dan mereka dikatakan bahwa mereka dapat mengatakan bahwa orang itu dosanya diampuni, maka orang itu dosanya akan diampuni. Nah, kita melihat di sini upaya manusia pada saat itu adalah bahwa manusia ataukah murid-murid Tuhan Yesus di ayat ke-19 di sana dikatakan bahwa mereka berlari, mereka masuk ke dalam suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Di sana dikatakan bahwa karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka takut kepada orang Yahudi. Nah, tatkala kita sama juga dengan orang ataukah dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat kita mengalami masalah, misalnya kayak gitu kan, kita sudah menganggap bahwa dengan upaya kita, dengan cara kita ini, itu sudah cukup. Tetapi ternyata tidak menurut Tuhan. Saya mengatakan tidak cukup karena apa? Mari kita sama-sama kita mau teliti, kita mau lihat apa sih yang membuat saya itu yakin bahwa yang benar-benar upaya manusia itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah, bahkan bukan untuk pada saat itu saja, untuk kedepannya. Gitu. Kita melihat di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mereka masuk ke dalam suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Nah, kalau memang seandainya pada saat itu peristiwanya itu, kalau misalnya kita mau baca ayat-ayat sebelumnya, di sana kita boleh dapati bahwa ternyata murid-murid Yesus ini mereka berlarian karena apa? Mereka dikejar oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi mengejar mereka? Karena orang Yahudi mengira karena peristiwa itu juga tepat di mana Yesus bangkit dan kubur kosong, sehingga mereka menuduh, orang Yahudi menuduh murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri mayat Tuhan Yesus lah, gitu. Dan singkat cerita, murid-murid Tuhan Yesus mereka berlarian, mereka mencarikan tempat atau mereka ingin mendapatkan pertolongan. Karena apa? Mereka ingin dianiaya oleh orang Yahudi, bahkan bisa saja mereka dibunuh, disiksa. Nah, di sini kita melihat bahwa upaya manusia, mereka masuk ke dalam suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Oke, upaya manusia adalah mereka mengunci semua pintu. Tetapi di sana dikatakan bahwa mereka ternyata masih takut, gitu kan? Gitu.
ini adalah contoh pertama upaya manusia. Bagaimana kita mau melihat bagaimana cara kerjanya Tuhan? Ternyata cara Tuhan berbeda. Nah, kita mau melihat di sini bahwa ternyata pintu-pintu yang murid-murid kunci itu mereka sudah pastikan bahwa pintu-pintu itu sudah terkunci. Kalau seandainya memang masih kedapatan ada yang belum terkunci, berarti firman Tuhan ini tidak benar dong. Nah, kenapa bisa saya memastikan bahwa pintu-pintu terkunci? Karena memang firman Tuhan yang mengatakan itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata dengan tiba-tibanya pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Bukan di pinggir kiri kanan, kalau misalnya di kiri mereka bisa saja di luar gedung. Tetapi dikatakan bahwa di tengah-tengah mereka, gitu kan. Kita melihat di sini bahwa ternyata upaya manusia dalam mau menghindar daripada masalah ataukah menyelesaikan masalah itu ternyata beda dengan caranya Tuhan. Tuhan bisa saja melebihi daripada kekuatan ataukah daripada upaya manusia. Nah, pelajaran yang sangat luar biasanya lagi adalah bahwa pada saat upaya manusia, mereka ingin bahwa mereka itu selesai daripada masalah itu. Tetapi ternyata mereka belum cukup. Di sini kita melihat ternyata kuasa Tuhan lebih berkuasa. Kuasa Tuhan lah yang lebih tepat. Kuasa Tuhan tidak perlu memerlukan apapun lagi. Karena kuasa Tuhan sudah lengkap, sudah komplit. Karena di sana dikatakan bahwa Dia bukan saja hadir di tengah-tengah mereka. Itu kalau misalnya kita lihat upaya manusia aja bisa ditangkis oleh kuasanya Tuhan. Tuhan bisa berdiri di tengah-tengah mereka. Upaya mereka pun terpotong gitu kan. Kita lihat pintu-pintu yang sudah dikunci itu adalah upaya manusia. Tetapi toh Yesus bisa masuk dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini membuktikan bahwa memang kuasa Tuhan lebih besar daripada upaya manusia. Dan bukan hanya sampai di situ, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kita lihat di ayat yang ke-20 bagian B, murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa pada saat manusia sudah berupaya dalam mereka menghadapi masalah, ternyata itu belum cukup. Tetapi Yesus membuktikan upaya manusia itu bisa dipatahkan. Upaya manusia itu tidak cukup. Kuasa Tuhan lah yang cukup. Tidak perlu ditambah-tambahkan dengan apa-apa lagi. Dia bisa menghadapi masalah dan bahkan setelah dia sudah berupaya gitu kan, Yesus sudah menunjukkan bagaimana caranya, dan yang kedepannya dia sudah tunjukkan pada saat orang kalau misalnya ini memang dia sudah menganggap itu adalah cara yang tepat, berarti otomatis dong pada saat dia berpikir itu adalah cara yang tepat untuk dia menyelesaikan masalah, berarti upayanya dia itu membuat dia tenang, membuat dia bersukacita dan lain sebagainya. Tetapi tidak dengan murid-murid. Tetapi kita lihat di sini murid-murid bisa bersukacita karena apa? Ucapan damai sejahtera daripada Yesus. Kita melihat di sini bahwa Yesus memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus menghadapi masalah, cara Yesus. Kita melihat di sini upaya manusia versus kuasa Tuhan. Kita melihat bahwa kuasa Tuhan melebihi dari semuanya. Kuasa Tuhan komplit. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Kita melihat bahwa ternyata di ayatnya ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka dan berkata, terimalah roh. Kalau misalnya kita baca ayat yang sebelumnya daripada ayat yang kedua, di ayatnya yang ke-20, di sana setelah Yesus memberikan sukacita, membuktikan bahwa dia benar-benar Yesus yang bangkit gitu kan. Di ayatnya yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera kepada kamu. Nah, di sini terkadang bahwa seringkali ya gitu kan, kita sebagai manusia ataukah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen gitu kan, kita menganggap itu orang yang percaya gitu. Kadang-kadang kita sudah berupaya sedemikian rupa dan kita menganggap itu adalah cara yang tepat. Tetapi itu belum membuat kita tenang, sehingga kita harus membutuhkan penghiburan. Penghiburan yang bukan main-main gitu kan. Penghiburan mungkin ini belum cukup, besok kita harus cari lagi penghiburan. Nah, di sini kita mau melihat bahwa ternyata pada saat Yesus menghadapi masalah, Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata dialah yang tepat. Kuasa Tuhanlah yang selalu harus kita andalkan. Karena apa? Pada saat dia menyelesaikan masalah ataukah dia berjalan bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan masalah itu, damai sejahtera selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak terfokus kepada masalah ataukah persoalan yang kita hadapi, sehingga rasa takut itu tidak ada lagi. Kita melihat pada saat itu
murid-murid Tuhan Yesus mereka masih mengalami ketakutan yang sangat luar biasa daripada orang Yahudi. Tetapi pada saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus membuktikan, inilah saya yang memiliki kuasa yang dapat menyelamatkan kalian. Bukan cukup sampai di situ, melainkan Yesus memberikan sukacita yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Bukan sekali, melainkan di sana dikatakan bahwa sampai 2 kali kita melihat di sana bahwa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sebanyak 2 kali. Berarti Yesus ingin dalam kita menyelesaikan masalah harus tenang dan lain sebagainya. Terkadang kita panik dalam kita menyelesaikan masalah. Namun bukan hanya itu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah Tuhan yang hidup. Sampai di ayatnya yang ke-20, dia menunjukkan tangannya yang berlubang dan lambungnya yang berlubang juga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Memang dia mati, melainkan dia bangkit. Di sini membuktikan bahwa Yesus tidak mau kita selalu menggunakan kekuatan kita. Tuhan tidak mau kita selalu menggunakan upaya-upaya yang untuk dapat kita lewati masalah-masalah yang kita hadapi. Kita mau sama-sama belajar bahwa ternyata kuasa Tuhanlah yang sangat luar biasa. Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan damai sejahtera sehingga masalah yang kita hadapi, kita berjalan bersama-sama dengan dia. Kita melewati, kita menjalani masalah itu ataukah kita menghadapi persoalan bersama-sama dengan Yesus. Karena apa? Di dalam kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dan kita menghadapi masalah itu, kita mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa sehingga kita memiliki pikiran yang lebih baik lagi untuk kita menghadapi masalah. Dan kita lihat lagi bahwa ternyata kuasa Tuhan itu bukan saja bekerja pada saat kita sudah terlepas dari masalah, sudah kita bisa menjalani masalah, sudah. Ternyata bukan sampai di situ saja. Kita melihat di ayatnya yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sementara sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, di sini cara kerja Tuhan. Upaya manusia versus kuasa Tuhan itu kita bisa melihat begitu banyak ataukah begitu besar perbedaannya, begitu kelihatan sekali perbedaannya. Manusia menganggap caranya sudah paling tepat, tetapi itu belum cukup. Kita melihat kuasa Tuhan. Dia dapat menyelesaikan masalah. Dia dapat memberikan kita kelegaan. Mungkin masalah itu kita akan tetap hadapi, tetapi bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan kuasa Tuhan, kita akan dengan sukacita kita menghadapi masalah itu. Mungkin kita dikejar-kejar, murid-murid Tuhan Yesus mereka dikejar oleh orang Yahudi, tetapi kita lihat di ayat yang ke-20 bagian B, mereka bersukacita meskipun mereka sedang di dalam masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup tidak terlepas dari masalah. Kita masih daging, berarti kita begitu gampang untuk kita tergoda, ataukah kita begitu gampang terjerat di dalam masalah ataukah di dalam dosa-dosa yang ada di luar sana. Tetapi di sini kita mau melihat, jangan sekali-kali pun dalam setiap kita menghadapi masalah, kita mungkin jatuh dalam dosa gitu kan. Kita jangan berpikir dengan kekuatan kita, dengan akal kita dapat menyelesaikan masalah. Itu belum cukup. Marilah kita mau mengandalkan Tuhan, sehingga seberat apapun masalah yang kita hadapi gitu kan. Jika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita diberikan sukacita yang sangat luar biasa meskipun kita sedang berada di dalam masalah. Kita menjalaninya, kita tetap menjalani masalah itu. Kita tidak berlari dari masalah, melainkan kita menyelesaikan masalah itu, kita menyelesaikan persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena dalam Tuhan kita lihat mendapatkan sukacita yang begitu besar. Damai sejahtera dia selalu memberikan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bukan sampai di situ, di ayat yang ke-21, 22 dan 23, dia ingin agar kita di dalam kita menghadapi masalah, kita juga bisa membagi berkat kepada orang lain. Berkat apa? Penyertaan Tuhan.
di dalam mereka juga mungkin orang lain sedang mengalami masalah yang sama dengan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu masa lalu ya masa lalu, masalahku. Mari kita bersikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dimenangkan kepada Tuhan, orang yang sudah menerima karunia yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Apakah kita akan menyimpan karunia itu, ataukah kita akan menyimpan berkat yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita tidak sayang dengan keluarga kita yang mungkin jauh daripada Tuhan? Kita tidak sayang dengan tetangga-tetangga kita, tidak sayang dengan saudara-saudara yang kita miliki, adik-adik kita mungkin, kakak kita, ataukah mungkin ada orang tua kita. Mari, memang begitu berat masalah yang kita hadapi. Marilah kita menghadapi bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita juga mendapatkan sukacita yang begitu luar biasa, sehingga kita tenang dalam menghadapi masalah. Bahkan kita bisa boleh menjadi berkat buat orang lain. Mari teman-teman, upaya manusia belum cukup, tetapi kuasa Tuhan itulah yang menjadikan kita luar biasa di dalam kita mengirim Yesus. Amin firman Tuhan. Semoga kita selalu menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memberkati orang lain. Terima kasih.